Dan yang paling menyeramkan itu guys, si hantu ini mengeluarkan suara geretan pisau ke lantai gitu. Hello everybody, welcome back. Selamat datang di Kinistri, kisah misteri. Jadi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, dan share-nya guys. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe dulu channel ini guys. Aku doakan kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya guys. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Jadi guys, kisah misteri kali ini aku akan menceritakan sebuah permainan yang mungkin kalian pernah mainkannya pada saat kecil dulu guys. Permainan petak umpet. Tapi guys, permainan petak umpet ini hampir sama persis dengan permainan petak umpet di Indonesia. Namun sayangnya, jika ingin bermain petak umpet ini, diwajibkan mengundang makhluk-makhluk astral dan diikut sertakan dalam permainan itu guys. Permainan petak umpet ini hampir mirip dengan permainan jelangkung. Oke guys, kita lanjut. Jadi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa tinggalkan jejak kalian seperti like dan komennya guys. Jika kalian suka dengan video ini atau video-video yang ada di channel aku, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian ya guys. Dan yang merasa takut, kalian wajib didampingin orang tua kalian kalau nggak teman-teman kalian. Tetap enjoy, jangan panik, dan tetap hati-hati guys, karena mereka benar-benar ada. Jangan lupa subscribe. Jika sudah semua, langsung saja kita mulai. Ada begitu banyak permainan yang berkaitan dengan klinik atau horor guys. Salah satu permainan yang paling terkenal di Indonesia itu adalah permainan jelangkung. Tak hanya di Indonesia saja guys, ternyata di Jepang juga ada permainan yang mengundang makhluk halus. Permainan itu adalah Hitori Kakurenbo atau One Man Hide and Seek, yaitu salah satu permainan petak umpet dengan roh-roh halus yang jahat guys. Permainan ini berasal dari negeri Sakura, yaitu Jepang, dan tidak diketahui sejak kapan permainan ini mulai dilakukan guys. Yang jelas, dalam permainan ini seseorang akan bermain petak umpet sendirian guys, dan dengan makhluk halus. Sama seperti jelangkung guys, yang mempunyai ritual-ritual tertentu. Hitori Kakurenbo pun demikian. Untuk melakukan permainan ini, seseorang harus memiliki boneka binatang yang berkaki, yang diisi dengan beras, kuku, dan dijahit menggunakan benang merah. Setelah itu guys, boneka direndam di kamar mandi sambil dibacakan sebuah mantra gitu. Ternyata guys, permainan ini tuh sudah banyak dicoba oleh orang-orang. Ada yang merasa kejanggalan setelah melakukan permainan ini guys. Dan ada juga yang tidak merasakan keanehan-keanehan itu. Dan untuk mengakhiri permainan ini, para pemain harus menemukan boneka tersebut dan menyemburnya dengan air garam. Ada seseorang yang pernah melakukan permainan ini dan tak pernah menemukan boneka yang diajaknya itu guys. Pengguna itu sangat populer dengan username Black Cat Loki. Sementara guys, seseorang pemain yang berasal dari Indonesia justru tidak berhasil melakukan permainan ini. Tak sedikit pula yang menyebut bahwa bahaya dari permainan itu sangat tinggi. Sebab Hitori Kakurenbo itu mirip dengan ritual boneka voodoo, dengan sejumlah elemen yang terkait dengan tahayul gitu guys. Seperti air sebagai dunia media manusia dan alam gaib, beras sebagai simbol sesajen, dan juga benang merah sebagai simbol pembuluh darah guys. Percaya atau tidak, lebih baik jangan coba mainkan permainan ini guys. Meskipun tidak menggunakan alat apapun, petak umpet itu salah satu permainan yang sangat mengasihkan. Sensasinya itu deg-degan luar biasa. Apalagi ketika jadi yang jaga, kita pasti dibikin geleng-geleng dengan mereka yang bersembunyi di tempat-tempat yang gak terduga. Permainan ini hampir ada guys di seluruh dunia, termasuk di Jepang. Petak umpet di Jepang nggak begitu beda dengan yang ada di sini guys. Namun untuk versi yang bernama Hitori Kakurenbo, mungkin hanya ada di sana. Petak umpet Hitori Kakurenbo sendiri aslinya sama guys. Bedanya hanya yang bermainnya saja guys. Ya, permainan petak umpet ini melibatkan salah satu makhluk astral sebagai teman bermain kalian guys. Secara umum, cara bermain petak umpet Hitori Kakurenbo ini sama seperti petak umpet biasanya.
Tapi guys, ada banyak pantangan yang harus dijalani. Salah satunya adalah nggak boleh salah satu dari para pemain memutuskan untuk berhenti. Kalau mungkin terjadi guys, mungkin taruhannya nyawa kalian. Sudah banyak yang mencoba permainan ini guys, dan seolah-olah benar-benar terjadi kengerian gitu. Jadi sangat disarankan guys untuk tidak mencoba ini, karena mungkin saja guys akan terjadi sesuatu yang fatal. Lebih dalam soal si petak umpet hantu ini, berikut hal-hal yang mungkin kalian belum tahu tentang Hitori Kaku Rainbow ini guys. Petak umpet setan ini guys memerlukan banyak alat dan bahan-bahan untuk bisa dimainkan. Bahan paling penting adalah ya boneka, kemudian benang berwarna merah, lalu air garam di dalam gelas, dan sebuah pisau. Kemudian guys, cara memainkannya, menikam si boneka itu tepat di dadanya, lalu tetesin dengan darah. Setelah itu, jahit beberapa bagian yang sobek dengan benang merah tadi guys. Setelah semuanya siap, letakkan si boneka ini di bak mandi dan bawa juga air garam tadi guys. Setelah itu, permainan baru bisa dimulai. Oh ya guys, permainan ini menuntut segala halnya dengan gelap. Jadi matikan lampu guys, tutup jendela atau pintu, serta matikan televisi. Menurut yang sudah pernah bermain guys, menit-menit awal ketika bersembunyi nggak akan ada yang terjadi. Baru kemudian setelah beberapa lama akan muncul keanehan-keanehan guys. Keanehan ini bermacam-macam. Bisa suara orang tertawa atau suara orang menangis, suara langkah kaki, dan sebagainya. Usahakan tidak terpancing dengan suara-suara itu guys. Bersembunyilah apapun yang akan terjadi, karena ini satu-satunya yang bisa kalian lakukan. Sebelum memulai permainan ini, usahakan mencari tempat bersembunyi yang paling aman guys. Pasalnya guys, hanya itu satu-satunya tempat yang bisa diharapkan saat bermain. Tempat persembunyian yang aman juga memastikan para pemain bakalan aman dari si hantu tadi. Menurut banyak tulisan yang beredar nih, barang siapa yang gak ketahuan oleh si hantu itu, maka efeknya akan mengerikan guys. Mulai dari ditusuk pisau si boneka, atau yang lebih ngeri adalah dirasuki si setan. Sekali bermain, permainan ini tidak bisa diakhiri begitu saja guys. Hitori Kaku Rainbow mempunyai cara sendiri untuk mengakhiri permainannya. Kuncinya guys, ada pada air garam di dalam gelas tadi. Ini yang akan mengakhiri semua teror hantu tersebut dan mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Pernah ada kejadian ngeri soal permainan ini guys. Jadi ada 3 anak laki-laki yang bermain Hitori Kaku Rainbow. Namun di akhir permainan hanya 2 orang saja yang berhasil selamat guys. Yang satu lagi tidak pernah diketahui keberadaannya. Dan yang lebih ngeri lagi adalah 2 orang sisanya ini selalu mendapatkan gangguan-gangguan gitu guys. Akhirnya kedua anak ini memutuskan untuk ke kuil dan bertemu pendeta. Dengan segala ilmunya, berhasil menghadirkan hantu petak umpet itu guys. Sambil marah-marah, hantu ini mengatakan kalau dirinya itu dipanggil lalu ditikam oleh anak-anak itu. Entah kisah ini bagaimana akhirnya, namun yang jelas cerita ini sudah menyebar luas. Petak umpet setan ini seolah hal yang menggelikan dan gak logis, tapi pada kenyataannya sudah banyak orang yang melakukannya dan mencoba bermain petak umpet ini guys, dan hasilnya fatal. Mulai dari boneka yang hilang tanpa jejak, sampai munculnya fenomena-fenomena aneh. Sekali lagi guys, nggak disarankan untuk memainkan ini karena resikonya sangat berbahaya. Bagaimana cara bermain Hitori Kaku Rainbow? Kalau kalian penasaran, yang harus dilakukan pertama-tama adalah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti menyiapkan sebuah boneka bayi. Pokoknya yang menyerupai manusia lah, kalau nggak yang terbuat dari kain. Jangan plastik guys. Kemudian siapkan juga benang merah, tetesan darah, potongan kuku, beras, benda tajam seperti pisau, jarum, ataupun silet, gelas berisi air garam. Dan pastikan dulu guys, rumah kalian dalam keadaan kosong dan gelap tanpa ada pencahayaan sedikit pun. Langkah selanjutnya dalam permainan petak umpet Kaku Rainbow yaitu tutup semua pintu, jendela, tirai, serta matikan semua lampu yang ada di dalam rumah kalian. Boleh saja guys kalian menyalakan TV, tapi dalam mode statik atau layar semut gitu guys. Sayat boneka itu menggunakan gunting atau pisau yang kalian punya lah, dan keluarkan guys isi kapasnya. Ganti isi jeruan boneka dengan menggunakan beras tadi, tetesan darah, potongan kuku yang telah disiapkan tadi. Jangan lupa boneka itu diberi nama. Terserah kalian mau ngasih nama boneka itu apa guys.
Kemudian jahit sayatan tersebut menggunakan benang merah tadi. Di Jepang diyakini guys, benang merah itu melambangkan nadi manusia. Isilah bak mandi kalian dengan air. Setelah itu mengatakan nama boneka yang sudah kalian beri nama itu guys. Untuk yang jaga pertama sebanyak 3 kali. Kemudian lemparkan boneka itu ke dalam bak mandi tadi. Lalu keluar dari kamar mandi dan mencari tempat sembunyi yang aman guys. Setelah itu guys, babak pertama permainan petak umpet itu akan segera dimulai. Selama kamu melakukan permainan ini, dan pada saat kalian bersembunyi, kalian akan mendengar suara-suara langkah kaki gak jauh dari tempat kalian bersembunyi guys. Selain suara-suara langkah kaki, ada juga suara-suara benda di dalam rumah yang bergeser sendiri. Suara TV yang channelnya itu berubah-ubah. Dan yang paling menyeramkan itu guys, si hantu ini mengeluarkan suara geretan pisau ke lantai gitu. Di saat kamu berteriak dan berlari ketakutan, di sanalah kamu akan mendapatkan celaka guys. Dan menjadi akhir kehidupan kalian di dunia. Menurut kesaksian komunitas pemburu hantu di Jepang, jika kita sampai berhasil ditemukan, maka hantu itu gak segan-segan untuk membunuh kalian guys. Bahkan dia akan mengambil alih tubuh kita. Sementara roh asli kalian akan terperangkap di dunia lain. Sedangkan si hantu juga menggantikan kehidupan kita di dunia nyata. Intinya kita harus benar-benar menyelesaikan permainan itu guys. Yang menjadi tanda dari akhir permainan itu tidak ada lagi suara si hantu, atau dia sedang berada jauh dari persembunyian kita. Disitulah kesempatan kalian untuk mengakhiri permainan. Segeralah masukkan air garam tadi ke dalam mulut kalian dan sisanya menuju tempat boneka itu berada. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu kisah misteri tentang Hitori Kakurenbo atau petak umpet boneka hantu. Aku sarankan buat kalian semua nih guys, jangan coba-coba melakukan permainan ini. Jika kalian nekat mencobanya, siap-siap menanggung resikonya sendiri guys. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian seperti like dan komennya guys. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian atau ke sosmed kalian. Tetap enjoy, jangan panik. Dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada guys. Jangan lupa subscribe. See you next video. Bye-bye.